Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa pentingnya kita memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membedakan manakah yang berharga dan manakah yang tidak berharga. Dengan memiliki kemampuan membedakan, kita tidak kehilangan apa yang berharga. Kita tidak menukar apa yang berharga dengan sampah yang di dunia ini. Biarlah saudara, engkau dan saya sebagai orang percaya, semakin mengenal Injil, semakin mengenal Kristus, engkau tahu bahwa Kristus dan Injil itu yang paling berharga, yang patut kita pegang, kita imani, kita hidupi, dan kita cintai. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kekristenan itu sangat berbeda dengan yang lain. Namun, orang Kristen ada kalanya tidak memahami perbedaan itu. Sehingga ada orang Kristen justru menjadi sama dengan kebiasaan yang bukan diajarkan oleh Injil Yesus Kristus. Mengapa orang Kristen mengikuti hal-hal itu? Karena hal-hal itu terlihat lebih religius atau sepertinya lebih kudus. Namun saudara, ingatlah bahwa kekudusan dan kesalehan itu ukurannya adalah firman Allah, yaitu di dalam Alkitab, bukan menurut pandangan dunia ini. Kemudian juga ada orang Kristen yang tidak memahami bahwa di dalam Alkitab ada bagian yang merupakan kebiasaan dan kebudayaan. Atau cara orang-orang pada masa itu di dalam ibadahnya. Misalnya, para pria bagi orang-orang Yahudi mengangkat tangan ketika berdoa. Saudara, hal ini tidak boleh menjadi patokan sebagai doa yang berkenan kepada Tuhan. Atau ada orang Kristen yang mengikuti diet makanan seperti di dalam Perjanjian Lama. Untuk tidak makan makanan tertentu dan dengan keyakinan bahwa dengan tidak makan makanan tersebut itu sebagai ibadah kepada Tuhan dan hidupnya lebih kudus. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, saudara, telah dijelaskan mengapa orang Israel dilarang makan makanan tersebut. Saudara, Tuhan sedang memisahkan umat Tuhan agar tidak dipengaruhi dan bergaul dengan kebiasaan berdosa dari orang-orang bangsa-bangsa lain. Pergaulan itu dimulai dari makan bersama dengan makanan yang sama. Namun dalam Perjanjian Baru, saudara, Tuhan menyatakan bahwa semua makanan atau daging itu boleh dimakan. Karena Tuhan telah memberikan hidup yang baru kepada orang percaya. Sehingga makanan tidak menjadi celah dalam hidupnya. Sedangkan orang percaya diberikan kuasa Roh Kudus, bergaul dengan banyak orang untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Mari kita membaca 1 Timotius pasal 4 ayat 1-11. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah
dan ajarkanlah semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah sebuah peringatan bagi kita yang sekarang sedang hidup di zaman akhir, bahwa ada simpang siur ajaran-ajaran di sekitar kita yang mengajarkan kehidupan yang sepertinya hidup yang saleh, namun tidak seperti yang diajarkan oleh Injil Yesus Kristus. Dan pada umumnya, ajaran-ajaran itu semuanya bersifat lahiriah. Sedangkan orang percaya adalah manusia rohani karena sudah dibasuh oleh darah Yesus dan disucikan oleh kuasa Roh Kudus. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, kita harus waspada terhadap peraturan-peraturan yang kelihatannya religius, namun bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan-makan diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan sangat serius karena dimulai dengan kata tetapi Roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian. Saudara, artinya apa yang dikatakan oleh firman Allah di sini, saudara, adalah penyataan daripada Roh, saudara. Saudara, apa yang diperingatkan kepada kita yang hidup zaman akhir? Yaitu ada orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Ajarannya kelihatannya sangat religius. Ajarannya kelihatannya menjauhkan orang dari hawa nafsu. Tetapi ajaran itu justru seakan-akan mengatakan bahwa apa yang dikaruniakan Allah itu tidak baik. Contoh, orang kawin. Maka ajaran mengatakan tidak boleh kawin. Saudara, ketika orang itu tidak kawin karena sebuah agama atau keyakinan, orang pikir orang itu sangat religius. Apakah betul demikian? Lalu misalnya melarang makan makanan tertentu, daging tertentu. Saudara, dengan berbuat demikian, maka saudara, orang berpikir orang ini lebih religius. Saudara, Alkitab berkata bahwa ciptaan Allah itu semuanya baik. Tidak ada yang haram, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita adalah orang-orang yang rohani. Meskipun kita tidak pernah lepas dari hal-hal yang lahiriah. Tetapi hal-hal yang lahiriah itu, saudara, tidak menjadi ukuran di dalam kekudusan. Ketika berbicara kekudusan, saudara, itu berbicara tentang moralitas kita dalam kehidupan ini. Dan bagaimanakah kita hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, saudara, di bagian lain, bahwa makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan tidak untung apa-apa kalau kita makan. 1 Korintus pasal 8 ayat ke-8. Saudara, makanan tidak mempengaruhi apa-apa. Engkau makan boleh, engkau tidak makan tidak apa-apa. Namun saudara, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya ketika engkau makan, engkau ragu-ragu apakah boleh makan atau tidak. Saudara, ketika engkau makan dengan sikap seperti itu, engkau berdosa kepada Tuhan. Saudara, semua makanan boleh engkau makan. Karena saudara, semua makanan dikuduskan oleh firman Allah. Maksudnya adalah, saudara, firman Allah mengatakan seluruh makanan boleh engkau makan.
dan dengan doa. Apa artinya? Jikalau ada makanan yang sudah diserahkan kepada si jahat, saudara, kita berdoa dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan menyucikan makanan itu. Tidak ada satu roh yang lebih besar daripada Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada kita. Namun firman Allah juga mengatakan, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Roma pasal 14 ayat 15. Saudara, bicara makan atau tidak makan, bukan berbicara tentang religiusitas, tidak. Bukan berbicara tentang kekudusan kita, tidak. Tetapi berbicara, apakah engkau jadi berkat bagi orang lain, atau engkau jadi batu sandungan. Saudara, kita harus pilih. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau memang makanan itu membuat orang tersandung, kita tidak makan, tidak masalah. Tetapi saudara, satu hal yang sangat penting, apa yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini, itu baik, saudara. Namun yang tidak baik adalah dosa di dalam kehidupan manusia. Itu yang merusak segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara, orang percaya adalah orang rohani yang harus memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan di dalam segala sesuatu. Yang kedua, saudara, kesalehan di dalam mengenal akan Kristus sangat berharga dan bermanfaat baik bagi kehidupan di dunia ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Saudara, firman Allah berkata begini, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara, yang dimaksud dengan ibadah di dalam bagian ini adalah kesalehan di dalam Kristus. Atau hidup bagi Kristus, atau hidup di dalam Kristus, atau hidup di dalam pengenalan akan Kristus. Saudara, itulah ibadah. Saudara, ibadah bukan sekedar ikut kebaktian, tapi ibadah itu totalitas hidup kita, kesalehan di dalam Kristus, yaitu hidup bagi Kristus, hidup di dalam Kristus, dan hidup dikendalikan oleh Kristus karena Kristus hidup di dalam diri kita. Saudara, kita harus melatih diri kita semakin serupa dengan Dia, yaitu Kristus. Kita harus melatih diri kita supaya kita semakin taat kepada Dia. Dan kita melatih diri kita supaya kita selaras dengan keinginan Kristus. Saudara, itulah kesalehan yang sejati. Kesalehan orang percaya bukan tanpa tujuan. Kesalehan orang percaya dikerjakan oleh Kristus, dikerjakan karena Kristus, dan menuju kepada Kristus. Saudara, Alkitab mengatakan hal itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini maupun kehidupan kita yang akan datang. Saudara, kita tidak akan menerima upah apapun terkait dengan makan dan tidak makan. Kita tidak mendapat upah apapun terkait dengan hal-hal yang sifatnya peraturan-peraturan dibuat oleh manusia dengan anggapan peraturan itu lebih religius. Tetapi saudara, untuk yang akan datang, semua itu bernilai ketika kita berjerih lelah di dalam Kristus, bukan berdasarkan peraturan-peraturan yang manusia buat. Dan kehidupan hari ini menjadi hidup yang berkelimpahan ketika saudara dan saya hidup di dalam Kristus. Karena Kristus berkata, aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup itu dalam kelimpahannya. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Saudara, itulah rahasia yang paling penting. Yang powerful. Dan itulah rahasia kehidupan yang sejati.
Bukan peraturan-peraturan lahiriah yang kelihatan lebih religius, tetapi hidup rohani. Saudara, kesalehan karena kita mengenal Kristus dan serupa dengan Kristus. Saudara, itu yang paling berharga, yang patut kita kejar dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami, dicelikkan mata rohani kami, supaya kami mengerti apa itu hidup yang saleh, yang sesungguhnya. Dan apa tujuan hidup yang saleh, dan mengapa harus hidup saleh, dan bagaimana hidup kami hidup yang saleh. Tuhan tolong kami, sehingga sebagai orang percaya, kami masih hidup di dunia ini, tapi kami tidak menyerupai dunia ini, tapi kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.